Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ketua Takmir Masjid Raya Telaga Kahuripan Ustaz Dr. Muslih Taman dan seluruh pengurus kita muliakan, pada Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang hadir pada kesempatan ini, as-shaimin as-shaimat. Bagi kita yang belum iktikaf, mari kita niatkan atau kita perbaharui yang sudah iktikaf, niat iktikafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikaf lillahi ta'ala supaya dapat kita pahala iktikafnya. Walaupun sebentar, kalau kita berniat itu termasuk iktikaf. Kalau tak bisa kita malam hari penuh, tak bisa siang hari penuh, sekejap pun jadilah. Nah, ya Pak Edi ya. Jadi duduk kita di sini sudah iktikaf kita sambil talabul ilmi. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya diingatkan sama Dr. Muslih, itu lagi pas masih on the way dari Jakarta, khutbah di Masjid Aisyah Ghani di Menteng. Masjidnya Pak Haji Jan Parit, sekali persis di belakang kantor Majelis Ulama Indonesia. Masjidnya megah luar biasa, dan di belakangnya itu Pak ada kiswah Ka'bah 2 meter kali sekitar 4, ditutup dengan kaca yang sangat tebal. Nggak tahu lah saya berapa miliar harganya itu, dan bagaimana beliau mendapatkan kiswah Ka'bah selebar itu pun tak tahu kita. Gitu. Pasti orang-orang yang luar biasa yang mendapatkan kiswah Ka'bah itu, dan itu asli tenunannya dari emas. Nah, tak ternilai gitu. Nyaman sekali. Dan diingatkan subuh ini giliran saya, tak ingat saya lagi. Sore kita kemarin buka puasa bersama di Bukit Dinamika Umat. Alhamdulillah kita juga menghimpun 500 bingkisan, dan alhamdulillah kemarin sama Ustaz Lukman kita sudah bagikan bingkisannya. Seluruh guru-guru mengaji di lingkaran Telaga Kahuripan sekitar 70 orang, alhamdulillah setiap tahun selalu dapat bingkisan dari kita. Kita ini hanya wasilah kebaikan, dan bersyukurlah kita para takmir
kalau Allah masih izinkan kita jadi wasilah dari kebaikan. Mungkin amal kita tak cukup untuk sampai ke surga, tapi boleh jadi karena kita jadi wasilah bisa menambah supaya kita bisa sampai nanti ke surga. Semoga Allah tolong kita supaya ikhlas kita dalam menjalankan peran kita ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf Dr. Muslih tak sempat bikin slide lagi. Jadi jam 9 saya sudah lewat, udah terkapar saya gitu ya. Jadi Bapak sekalian, kalau 2 tahun lalu itu Ustadz stres, 2020 stres awak, nggak keluar selama Ramadan, keluar tidak, siang tidak, malam tidak. Tak ada jadwal lagi, tak ada pengajian lagi, tak ada ceramah. Kemarin juga 2021 itu alamak, akhirnya karena nggak ada lagi acara di luar, acaranya cuma main badminton aja tiap malam. Daripada stres kita. Alhamdulillah tahun ini kembali bergairah menggeliat dakwah kita di seluruh penjuru negeri. Mudah-mudahan tambah sehatlah kita semua. Gitu. Kemarin saya khutbah di Masjid Esagani itu, meskipun ruangannya ber-AC total, tapi kayaknya hanya 25% yang pakai masker. Di sini masih 75%. Emang hebat kali lah kita ya. Mudah-mudahan tambah sehat lah kita, amin. Jadi saya pun akhirnya nggak pakai masker, nah, gitu ya. Malu pula pakai masker gitu. Gitu. Pak Haji Muslih, sehat selalu Pak Haji. Baik. Karena hari ini kita nanti mau bagi bingkisan, saya mau menjelaskan tentang belajar dari pohon. Di buku saya ini judulnya Sekolah Anak Kita. Ini saya tulis beberapa tulisan belajar dari pohon. Nah, ini sedap nih. Kalau Ustadz Muslih kalau ngaji pakai kitab Pak, kalau saya pakai alam saja. Jadi tandanya Kiai benaran itu kalau ngaji bawa kitab, bacanya dari kanan ke kiri. Kalau saya bawa buku, bacanya dari kiri ke kanan. Jadi udah tahu lah Bapak kualitas saya itu kan, gitu. Jadi di sini tuh saya membagi beberapa pohon. Pertama ada namanya pohon berbuah. Yang kedua pohon tak berbuah. Yang ketiga pohon berbuah sekali. 4 pohon berbuah musiman. Baru pohon yang berbuah sepanjang musim. Nah, kalau mau tahu beli bukunya. Jangan mau minta-minta aja. Nah, yang hari ini saya bahas ini adalah pohon berbuah musiman. Pohon berbuah musiman. Kalau dibilang pohon berbuah musiman, apa yang terbayang sama Bapak? Itu langsung kedengaran suaranya. Durian. Nah, itu dia. Kita penggemar durian. Gitu ya. Jadi ayat Al-Quran itu Pak, tanda-tanda Allah, ulangi, ayat-ayat Allah itu ada 2. Ada namanya ayat qauliyah. Inilah ayat qauliyah itu. Ayat qauliyah itu tertulis Al-Quranul Karim. Dan ini terbatas 30 juz, 114 ayat, 6.600. Berapa? Ayatnya berapa? 6.666. Pernah Bapak hitung? 6.666. Pernah hitung? Siapa yang pernah hitung? Ada yang pernah? Sejak dulu kita sanawiyah, ibtidaiyah Pak, ayat Quran itu disebutkan 6.666. Jadi gampang. Saya seperti mengenal anak ini nih. Ozan bukan? Zia, Masya Allah. Ini murid saya di SD. Udah macam ustadz dia. Oh subhanallah. Zia, betul. Yang mondoknya di Darul Quran. Oh Darul Muttaqin. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Muridnya udah besar-besar. Kita pernah malu Ustadz Muslih waktu kuliah S2.
Jadi profesornya bilang, berapa ayat Al-Quran? Gampang kali kita jawab, 6.666. Kau udah pernah hitung? Belum Ustaz. Hitung. Wah, disuruh pulang, kita suruh hitung. Ternyata 6.666 ayat itu biar gampang keinget saja. Kalau kita cek langsung Pak hitung di sini, mungkin memang ada perbedaan, tapi kalau cek 6.626. 26 atau 36? 26. Nanti nggak percaya hitung sendiri Pak. Al-Baqarah sekian, ini sekian, hitung, bukan 6.666, 6.636. Tuh cek ya. Jadi ayat-ayat Allah itu ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Kauniyah itu alam. Jadi kalau qauliyah itu terbatas, ini dia. Tapi kalau kauniyah itu alam semesta, tak terbatas dia. Nah, saya ngajinya pakai alam saja. Kalau pakai kitab, itu bagian Ustadz Musli saja lah. Di rumahnya segini-gini kitab tafsirnya Pak. Kalau saya segini-segini, gitu ya. Makanya saya tulis buku ini dari pohon. Jadi kalau Ustadz benaran itu udah nggak bawa catatan, kalau saya masih bawa ini Pak. Takut lupa saya. Jadi saya mau belajar dari pohon durian sekarang. Karena saya penyang durian, kita belajar apa yang kita ambil pelajaran dari pohon durian. Nah itulah Pak. Tadi saya bacakan surah Ibrahim ayat 24-25. Ayat 24-25 iya. Itu tentang pohon Pak, syajaratun. Pohon yang terbaik itu asluha sabitun wal far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin. Akarnya menghujam, batangnya besar dan berbuah sepanjang musim. Itu pohon terbaik. Nah, kan. Masih ingat Bapak waktu tahun lalu kita ngaji ini? Pohon terbaik itu kalau akarnya menghujam ke perut bumi, batangnya besar menjulang ke langit dan berbuah di sepanjang musim. Pohon apakah? Pohon apakah? Pohon apa Pak? Pak Joya? Yang berbuah sepanjang musim? Itu korma. An-nakhlun. Jadi dalam tafsirnya disebutkan an-nakhlun. Al-mu'minu kan-nakhlin. Seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin. Akarnya menghujam, batangnya besar dan berbuah sepanjang musim. Jadi nggak ada ceritanya kurma tak musim. Bukan hanya Ramadan saja kurma berbuah kan? Selalu berbuah. Kapan saja kita ke Mekah, ke Madinah, selalu berbuah. Dan sekarang ternyata kurma bukan hanya di Timur Tengah. Di Australia sudah ada perkebunan kurma. Di Indonesia di mana Pak katanya itu? Sudah ada nih kebun kurma di Indonesia sudah panen katanya. Saya belum pernah ke sana. Daerah mana itu ya? Di mana Pak? Itulah. Baik. Sekarang kita belajar dari pohon durian. Ini tentang kita ya Pak, bukan tentang orang ini, tentang kitanya ini. Jangan begitu kita sebut nanti orang kebayang kita aja yang kita bayangin ini. Jadi pohon durian itu berbuah pada musimnya. Nah ini. Jadi durian berbuah pada musim durian. Kalau mangga berbuah pada musim mangga. Rambutan berbuah di musim rambutan. Jangan cari rambutan di musim durian, tak ketemu. Gitu. Nah sekarang saya membagi ada 4 macam pohon durian itu. Durian itu ada 4 macam. Yang pertama, dan ini belum saya tulis nih Dr. Musli nih. Insyaallah nih belum sempat nih. Tulisan saya terakhir kemarin di Republika hari Jumat kemarin persis itu adalah menjemput Lailatul Qadar. Nanti kalau Bapak mau set di Google tulis judulnya menjemput Lailatul Qadar. Tulis nama saya Hasan Basri Tanjung. Tulisannya ada di situ. Mudah-mudahan dapatlah kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Yang pertama ini adalah durian tak berbuah. Ini dia. Durian tak berbuah. Durian itu tadi adalah pohon musiman.
Dia berbuah pada musimnya. Tapi ada durian tak berbuah pada musimnya. Ini bikin dongkol, Pak. Nah, itu ya. Jadi mestinya durian berbuah pada musim durian. Tapi adakah durian yang tak berbuah pada musimnya? Ada? Ada. Durian tetangga kita sudah berbuah, tapi durian kita tak berbuah. Macam mana kira-kira kita rasanya ini durian ini? Mau kita tebang? Aduh, Pak. Allah, rasa-rasanya kalau durian berbuah pada musimnya itu udah top. Namanya pohon berbuah musiman. Jadi kalau pohon berbuah musiman berbuah pada musimnya udah top. Durian berbuah pada musim durian, kan mantap. Rambutan berbuah pada musim rambutan. Tapi yang ini, yang pertama ini, durian tak berbuah. Sudah musimnya berbuah, tak berbuah dia. Kalau kita di sekolah sana di Bukit Dinamika Umat itu, Pak, sengaja saya tanam pohon durian karena penggemar durian. Dan saya sudah merasakan nikmatnya pohon durian yang saya tanam sendiri. Berbuah dia 2 tahun lalu, Pak. Tahun ini tak berbuah. Mangga banyak di sana, Pak. Dan saya sudah pernah ngambil golok. Saya pacok aja. Kalau tak berbuah kau tahun depan, ku tebang kau. Itu ajaran dari almarhum ayah dulu itu di kampung, Pak. Ada nggak kalian bapak begitu? Ada, Pak deh. Ayo. Wah, itu rumus dunia akhirat, kelas berat itu. Nggak tahu saya secara ilmiahnya itu. Tanyalah sarjana IPB itu. Kenapa bisa pohon durian kita ancam? Oh, pak. Kalau tak berbuah kau tahun depan, ku tebang kau. Ternyata durian itu, Pak, punya juga dia ininya itu. Berbuah tahun depan. Pulang saya ke Medan, saya kampung sana, ketemu sama abang. Ini tahun kemarin tak mau berbuah dia. Tengok itu bekas-bekasnya. Adalah entah 20 itu bekas golok itu tarik bawah. Ku marahin dia. Kalau tak berbuah kau tahun depan, ku tebang kau. Tengok tuh buahnya banyak tuh. Wah, ada pula rumus macam ini kan. Ringan sedap tuh. Jadi kalau durian tak berbuah, ini kan umpama. Mathalan, sama dengan ayat tadi yang kita bacakan tadi surah Ibrahim itu. Daraballahu mathalan, perumpamaan. Ini perumpamaan kita sebagai manusia seperti durian tak berbuah. Durian tak berbuah pada musimnya. Kita itu kalau sebagai umat Islam, musimnya beribadah itu kapan, Pak? Jawablah samanya kita. Musimnya kita bersedekah kapan, Pak? Bulan apa? Musimnya ke masjid, musimnya sedekah, musimnya ngaji, tadarus. Udah jawab lah, jangan malu-malu. Satu levelnya kita. Kita ini kan juga musiman. Kalau sudah bulan Ramadan, musim lah kita. Musim kita, musim sedekah. Begitu kotak infak lewat, tes 100.000. Biasanya lewat. Kenapa? Kok sedekah, Bapak? Lagi musim. Ini. Begitu masuk masjid, kotak infak mana? Dermohon kali Bapak sekarang. Lagi musim. Begitu kita masuk, tengok yang baca Quran. Auzubillahi minasyaitonir. Wah, 1 jam tak bangkit-bangkit. Hebat Bapak sekarang udah baca Quran. Wah, lagi musim. Ya kan? Artinya kalau bulan Ramadan kita musim ibadah, udah bagus itu, Pak. Tapi kalau Ramadan saja kita tak musim, Ramadan kita tak ke masjid, Ramadan kita tak sedekah, Ramadan kita tidak tahajud, cuma puasa doang siang. Itu kurang lebihnya Pak Jaya. Itu durian tak berbuah. Kalau kemarin kotak infak lewat, tak ada hentinya depan kita. Sekarang Ramadan lewat, tak berhenti juga, berarti tak berbuah. Inilah namanya durian tak berbuah. Bapak Ibu sekalian, kasihan kadang pengurus takmir ini. Kalau bukan bulan Ramadan, Pak, ngitung infaknya itu bisa 1 jam.
karena ribuan yang udah ngitungnya 1 jam cuma 300.000. Itu kalau di bulan bukan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan, alhamdulillah, nggak nyampe setengah jam ngitungnya karena masih berapa Agus? 1 juta. Oh, alhamdulillah, berarti memang lagi musim. Itu udah bagus. Allah ya Karim. Ini Pak, sekali lagi kita tak ngomongin orang ini ya, ngomongin diri sendiri ini, ngomongin kitanya nih. Jadi kalau sampailah Ramadan ini tak tamat kita satu kali, saya juga belum khatam nih waktunya. Aduh, sudah biasa. Tak khatam kita 1 kali Quran, berarti tak musim lah kita itu. Berarti ibaratnya durian tak berbuah. Kalau Ramadan ini tak berimpak juga kita, ini kan nanti mau bagi-bagi nih, belum berimpak kita, berarti tak berbuah. Mumpung nih Pak, mumpung gitu ya. Mumpung sekarang masih 10 terakhir, 9 terakhir, masih Allah berikan kita kesempatan, kita mantapkan ini. Jangan sampai kita durian tak berbuah. Tapi kalau yang hadir di sini insya Allah sih buahnya gede-gede nih, macam durian montong ini kan. Dari wajahnya ahli sodakoh semua ini. Amin. Dari wajahnya kelihatan Pak ahli sodakoh itu. Kenapa tahu Tanjung? Karena saya ngurusin orang bersedekah Pak. Kita ngurusin yatim doa apa itu udah 19 tahun. Jadi wajah-wajah ahli sedekah saya paham. Dan mulai sih. Kenapa? Begitu kita bicara sedekah, wajahnya langsung berubah. Kalau langsung mengkerut, ya Mr. Jalu, ketahuan tuh. Kita Bapak Ibu sekalian, sedekah. Sedekah lagi. Itu ketahuan tuh. Responnya itu langsung. Kalau di sini begitu dibilang sedekah, apa yang maksud apa? Yang mana? Wah, begitu sedap. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah durian tak berbuah. Jangan sampai lah nanti ditebang. Kalau durian tak berbuah itu fungsinya tinggal satu lagi, ngadem-ngademin aja. Sama dengan apa? Ditebang sayang, tak ditebang bikin dongkol kan? Tahun depan tak berbuah lagi dia, tetangga kita berbuah. Mau ditebang sayang, masih bisa ngadem. Cuma itu aja gunanya. Nanti kalau dia mati kita bikin kayu bakar. Ibaratnya kalau kita mati nanti barulah orang datang baru dapat berkat. dapat berkat apa gitu. Alhamdulillah gitu ya. Baik. Itu yang pertama adalah durian tak berbuah. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya bukan karena memang juga mungkin juga dia karena dia lagi tak ada hari ini. Tapi bisa juga karena ya memang tak ada, tak datang dia gitu ya. Nah, baik. Yang kedua, saya sebutkan dengan durian busuk. Nah, ini kurang enak dengarnya nih, durian busuk. Ada durian busuk Pak. Karena saya pencinta durian, jadi hafal betul saya nih. Durian busuk itu Pak Haji Musli, belum waktunya dia jatuh dia. Kenapa jatuh? Busuk. Coba buka, ada ulat di dalamnya. Belum waktunya jatuh, kita baru datang nengok-nengok. Wah, ini mantap kayaknya. 2 bulan lagi nih panen kita ini. Kita tahu, Pak, kena kepala kita, bocor kita di situ. Nah ini hati-hati juga, jangan dikira aman kita. Makanya jangan sering-sering lewat di bawah pohon durian yang berbuah, karena kemungkinan ada durian busuk. Jangan, mantap kali durian ini. Itu padahal busuk. Wah ini Pak. Jadi ini perumpamaan. Durian busuk itu perumpamaan orang-orang yang sebenarnya ada buahnya. Begitu datang orang ke rumahnya, Allah ya Karim. Saya itu Ustaz Muslih Pak Agus, tahun 2001 kita membangun Masjid As-Surur, masjid pertama di Telaga Kahuripan. Saya di Kahuripan ini tahun 2000 Pak. Ini belum ada ini. Mr. Joya belum. Jadi tahun 2001 kita merancang Masjid As-Surur. Adalah orang paling kaya di Telaga Kahuripan. Tahu saya sebutkan di mana rumahnya? Enak. Dapatlah kabar, Pak Tanjung, coba kita ke sana. Di Kahuripan ini dialah orang paling kaya. Rumahnya paling besar. Sama Pak Umar Suyanto. Aduh,
takut berdosa, tak jadi. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Nanti kita ceritakan. Jadi durian busuk ini begitu kita datang, maklumlah kita ini kan marbot. Jadi pengalamannya itu luar biasa. Sejak mahasiswa saya sudah jadi marbot, Pak. Tahun 91 saya kuliah di Ciputat udah jadi marbot saya. Jadi pengalaman betul kita bawa map itu kalau keliling ke rumah warga. Sama dengan di komplek kan, Pak. Set. Nah, perhatikan. Kalau durian busuk itu, Pak, kalau orang datang ke rumah kita, assalamualaikum. Siapa pula lagi yang ucapan salam ini? Kalau suaranya kayaknya peminta-minta itu, kita paling hafal. Sekarang ini makin parah kita. Kalau ada mengucapkan salam, tak kita jawab, kita tengok dulu. Kayaknya peminta-minta infak nih, sedangkan belum apa-apa udah berdosa kita. Iya kan? Kan kewajiban kita menjawab salam itu kan. Begitu ada mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, urusan lain. Ini kadang assalamualaikum. Siapa nih? Ntar kalau dia peminta-minta kita ucapkan waalaikumsalam, makin masuk pula dia nanti. Iya, tahu dia kalau kita ada di sini. Waalaikumsalam. Begini, Pak, kita dari Masjid Raya ini kamar mandi kita kemarin pecah keramiknya. Kalian apain rupanya keramiknya itu kok bisa pecah? Kan keramiknya kemarin itu udah diganti baru setahun kan? Kalian sebagai pengurus yang benar dong, jangan dirusakin itu masjidnya, jaga yang benar. Itu gunanya ada pengurus masjid. Muak. Jadi sabar Pak Jalo. Ada macam orang ini, ada rupanya, ada. Gitu, bah. Kita pun kaget. Jang. Jadi gimana Pak Ji? Udah. Kesini lagi. Kerjaan kalian tak ada rupanya kerjaan lagi kecuali minta infak menurut kerjaan. Nah, ini namanya durian busuk. Menjelaskan isi proposal aja kita belum sempat, udah dibentak-bentak kita. Ngasih pun dia tidak, marah-marahinnya kita. Baliklah kita. Itu namanya durian busuk. belum waktunya dia ngomong, kita ngomong, dia udah disemprot habis kita. Itu namanya durian busuk. Hati-hati macam ini. Jadi kalau saya mohon maaf Pak Gus, udah hafal saya. Jadi sebagian besar saya hafal karakter. 21 tahun saya tinggal di Kahuripan, begaul di sini itu, udah hafal saya. Jadi yang saya datangin sekarang nggak mau saya mendatangi yang durian busuk. Udah tahu saya bakalan disemprot Kak. Kalau ini jangan, yang ini jangan, yang ini itu tuh. Ya, gitu. Ini hati-hati. Udah hafal kita Pak. Jadi kalau ketua takmir itu udah tahu dia. Ini durian tak berbuah yang ini. Udah, ini durian busuk. Hati-hati kau. Jadi kita ini kadang Pak, Masya Allah ya Karim. Semoga Allah ampunilah kita ini Pak. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan kita tak jadi durian busuk lah. Ya. Tak bisa jadi qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu, yang menyejukkan, menenangkan, membanggakan itu lebih baik daripada kalaupun kita kasih. Apalagi kalau kita tidak kasih kan Pak. Ini durian busuk. Jadi jangan sampai kita durian busuk jatuh sebelum waktunya karena busuk, kena orang, sakit orang. Kalau durian busuk kena kepala, kira-kira kepalanya bocor nggak itu Pak? Bocor lah. Durian busuk enggak, tetap bocor itu kalaupun durian busuk. Mudah-mudahan kalau di Kahuripan ini nggak ada durian busuk. Amin. Amin. Dan kita mudah-mudahan juga tidak durian busuk. Habis waktunya, Ustaz Muslim. Habis ya? Kasih tahu. Ini soalnya nggak ada minumnya ini. Baik, kita singkat ya. Jadi yang pertama tadi durian apa? Durian tak berbuah. Yang kedua durian busuk. Yang ketiga ini ilmu alam ini. Dalam kitabnya mungkin belum ketemu ini. Ini baru mau saya tulis ini. Lagi renung-renung saya ini. Durian mentah. Ada durian mentah Pak. Durian mentah. Duriannya banyak. Lagi berbuah. Kalau kita Pak, saya yakin kalau ada pohon durian terus buahnya udah segini-segini,
Wah, rasanya tak nengok itu. Pernah berbuah sekali di sekolah itu. Wah, satu pohon itu hampir 30 biji, Pak. Boma, setiap hari saya pasti ke sana, ngitung terus, jangan sampai ada yang hilang. Udah pesan saya sama Haji, hati-hati Bang. Jadi setiap pagi saya datang, 1, 2, aman. Jangan sampai ada yang jatuh saya nggak tahu. Ini permasalahan ini urusannya. Durian mentah. Masalah. Durian mentah itu Pak, kita tungguin seharian, jatuh nggak? Jatuh tidak? Durian mentah nggak jatuh. Datang angin, wah, jatuh nih, nggak jatuh karena masih mentah. Berantam kambing di bawahnya disenggol, pak, nggak mentah. Datang angin tornado, nggak jatuh juga. Kata dia, daripada jatuh mendingan pohonnya dahannya patah, tapi tak mau jatuh dia. Ini namanya durian mentah. Ini perumpamaan. Inilah perumpamaan orang-orang yang kikir itu Pak. Orang yang bakhil itu seperti durian mentah. Saya ini kan ahli dalam membujuk, ahli dalam merayu. Kalau tak pandai merayu, tak jadi dinamika umat itu. Di mana saja saya ceramah, kerjaan saya merayu aja. Tak bisa dirayu, saya paksa. Cuman caranya jatuh? Ibaratnya durian mentah bisa saya paksa supaya jatuh. Memang ada strateginya nih, strategi menjatuhkan durian mentah. Jadi strategi menghadapi orang kikir itu ada Pak. Tapi ada orang kikir ini Pak, udah digoyang macam mana pun tak jatuh-jatuh. Mulai dari rayuan yang pelan, nambah lagi goncangannya, nambah lagi ayat hadisnya, nambah lagi ancamannya, enggak jatuh juga. Namanya orang bakhil. Wah, gitu Pak. Jadi ayat sudah keluar, hadis sudah keluar, ancaman sudah keluar, tetap saja tidak jatuh dia, tak keluar. Ada. Dan inilah orang bakhil itu Pak. Bikin kita nelan air ludah. Aduh, tapi tak jatuh dia. Masalah nikmat sekali ini. Tak jatuh. Namanya durian mentah. Jadi kalau dalam surah An-Nisa ayat 36 itu, orang bakhil itu disebut dengan orang yang sombong. Dan Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhuluna, mereka orang-orang yang bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mengajak orang lain juga bakhil dan menutupi karunia yang sudah Allah berikan kepadanya. Masyaallah ya karim. Di surah An-Nisa ayat 36. Benar ya Ustaz Mas, 36. Ini dia. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia juga berbuat bakhil dan menyembunyikan apa karunia yang telah Allah berikan kepadanya, dan kami siapkan kepada orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih. Kalau dibilang di sini orang bakhil itu sudah bagi kafir Pak. Insyaallah. Saya kemarin mendengarkan tausiahnya Ustadz Abdul Somad, guru kita, tuan guru kita. Bakhil itu terbagi dua. Pelit itu ada dua dalam Quran ini. Saya sampai catat. Jadi Pak, sekarang kita harus banyak ngaji, tapi ngajinya kepada ustadz yang benar, ya, yang bikin kita nambah ilmu, nambah amal, nambah yakin. Bukan berguru kepada ustadz yang bikin kita berantem, yang bikin kita merasa paling benar dan cuma kita yang masuk surga, yang bukan macam kita pahamnya masuk neraka. Jangan yang begitu ustadznya. Nah, carilah ustadz macam ustadz Muslih ini, yang bikin hati tenang, masuk surga kita. Amin. Semuanya masuk surga, gitu. Jadi ada dua, ada bukhlin dan ada suha. Wa may yuqasuha nafsihi. Surah apa itu? Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. At-Taghabun apa Ustaz di ujung itu ya? Ayo man. Wa may yuqasuha nafsihi. Tuh. Jadi ada bakhil. Kalau bakhil itu dia pelit kepada orang lain.
nggak mau ngasih, takut miskin dia. Udahlah Pak, kita lagi bangun masjid. Nah, udah, saya nggak punya ini lagi susah, proyek lagi nggak cair ini. Allah, masya Allah, ini cicilan, oh segala macam, nggak keluar. Itu bakhil namanya. Tapi kalau suha itu terhadap dirinya sendiri pun bakhil dia. Duitnya banyak, tapi makannya pakai tempe. Nah, ditimbun aja, bantalnya aja Pak duit semua, tapi makan cuma pakai timun. Bukan tak mampu beli, sayang nanti. Jadi ada orang macam ini, ada. Wa may yuqsuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari kebakhilan terhadap dirinya, dia adalah orang beruntung. Itu Pak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang bakhil ini. Amin. Kalau kata Buya Hamka, luar biasa. Harta yang kita makan jadi kotoran. Iya pula. Ya kan? Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita tinggalkan itu jadi rebutan, dan harta yang kita sedekahkan akan jadi perbekalan. Luar biasa ya Pak. Yang kita makan jadi kotoran, seenak apapun. Kalau pakai Zainuddin MZ dulu bilang, guru saya luar biasa, saya banyak belajar dari beliau itu. Kalau sudah masuk perut, keluarnya nggak ada bedanya. Katanya begitu kan. Nggak ada, seenak-enak yang kita makan kalau sudah keluar, pertanda waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Oke. Itu durian mentah. Terakhir Pak, yang keempat, namanya durian matang. Durian matang. Nah, ini baru sedap. Ngomongnya pun enak nih kalau yang ini nih. Ya kan? Durian matang. Yang pertama tadi apa? Durian tak berbuah. Yang kedua, durian busuk. Yang ketiga, durian mentah. Yang keempat, durian matang. Ini ilmu kelas dunia ini. Nanti Bapak kalau kultum mainkan, tapi sebutkan saya dong. Iya kan? Sebut, jangan nyain kutip-kutip sendiri ya Pak. Partai Berkarya kan. Durian matang. Sengaja disampaikan yang terakhir, karena yang di sini semuanya durian matang. Kalau di sini bukan durian matang, tak jadi kita bakso hari ini, sedekah bingkisan. Kalau durian matang itu Pak, kadang cuma kita lirik aja dia, apa aja loh, terus jatuh. Angin cuma sepoi, bam, jatuh. Kambing kesenggol sama kambing, diam, bam, matang Pak, matang. Begitu kita naik cuma jatuh, durian matang. Dan saya banyak bertemu dengan durian matang ini Pak. Kalau saya bilang Ustaz Muslih, dinamika umat itu tidak akan ada kalau Allah tak pertemukan saya dengan orang-orang bagaikan durian matang ini. Kemarin kita kumpul 500 bingkisan senilai 150.000 satunya. Udah berapa puluh juta lah itu kan. Itu karena dipertemukan dengan durian matang. Jadi kalau kita kirim flyer nih, saya kirimkan semua donatur yang ada di HP saya itu, saya bacakan Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan para donatur sehat, panjang umur, lapang rezekinya, dan mereka Bismillah, seminggu saya kirim. Kalau durian matang itu begitu baca nggak sampai 5 menit, siap Ustaz, insyaallah. Gitu. Siap Ustaz, tenang. Saya 10, saya 20, ini durian matang. Cuma kita kirim player aja, diam, bam, berjatuhan karena memang matang. Nggak perlu kita goyang batangnya Pak. Kalau yang digoyang batangnya itu durian mentah, itu pun kalau jatuh mending mengkal, berarti kan. Kalau mentah digoyang pun jatuh. Kalau ini durian matang. Allah ya Karim. Dan inilah orang-orang yang bersyukur itu Pak. Dan siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia baginya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan tambah banyak rezeki kita. Amin. Saya bacakan kemarin satu hadis itu, ada 3 perkara yang tak berkurang walaupun diberikan. Saya ceramahkan kemarin, ada 3 perkara yang diberikan tak berkurang walau diberikan. Salah satunya itu
ma naqasat sadaqatun min malin. Tak berkurang harta karena disedekahkan. Itu Pak, tak berkurang harta karena disedekahkan. Mudah-mudahan kita ahli sedekah, amin. Kita pengen anak-anak kita ini nanti Pak orang-orang kaya tapi yang dermawan, orang-orang kaya yang hatinya lapang, orang-orang kaya yang memang peduli kepada orang lain. Tak mau kita anak-anak kita kaya raya terpandang jadi pejabat tapi tak peduli sama orang lain. Mudah-mudahan kita semua anak-anak kita nanti menjadi durian matang, amin. Bukan masalah banyaknya, tapi begitu ini kalaupun hari ini tak mampu kita membantu secara materi, maka berikan kata-kata yang baik, qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, shadaq khairum min sadaqatin yatba'uha aja. Inilah Bapak sekalian, semoga Allah melapangkan rezeki kita, ditambahkan rezeki kita yang berkah yang berlimpah, diberikan anak-anak kita yang soleh dan solehah, para donatur kita juga diberikan tambahan rezeki yang berlimpah, masjid raya kita semakin makmur dan memberikan kedamaian kepada semua umat manusia. Semoga panjang umur kita semua, diterima amal ibadah kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa yang kecil maupun yang besar, yang sekali maupun berulang, yang tersembunyi maupun yang terang, yang sengaja maupun tidak. Ya Allah, mohon maafkan kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf dan mencintai segala pemaafan. Maafkan kami ya Allah yang selama ini lalai dalam mengingat-Mu. Maafkan kami ya Allah bila mana solat kami belum khusyuk. Maafkan kami ya Allah bila mana puasa kami belum ikhlas. Maafkan kami ya Allah bila mana infak, zakat, sedekah kami belum banyak. Ya Allah, maafkan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Maafkan kesalahan mereka. Yang masih hidup, mohon Kau panjangkan umur mereka dalam kesehatan dan ketaatan. Berikan kami kesempatan untuk berbakti. Lapangkan rezeki kami agar kami bisa membahagiakan orang tua kami. Orang tua kami yang sudah mendahului, lapangkan mereka dalam kubur ya Allah. Anugerahkan mereka kenikmatan kubur, jauhkan mereka dari siksa kubur. Jadikan kuburan mereka laksana taman-taman surga. Kumpulkan ya Allah orang tua kami, guru-guru kami dengan rombongan para nabi kelak di yaumil akhir. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, tolong kami untuk mendidik anak-anak kami, menjaga anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Ampuni kami ya Allah bila mana kami belum mampu menjadi ayah yang terbaik buat anak-anak kami, belum bisa membimbing anak kami membaca Al-Quran dengan benar, belum bisa mendidik anak kami sholat dengan baik, belum bisa mendidik anak-anak kami menjadi ahli sedekah, ahli Al-Quran. Ya Allah, tolong didik dan jaga anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu. Jadikan mereka kelak menjadi para alim, para abid, orang-orang yang berjasa, orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara dan agama ini. Ya Allah, anugerahi kami harta yang banyak, berlimpah dan barokah, agar kami bisa memberikan dan menolong orang-orang yang susah di sekitar kami. Ya Allah, berikan pula kelapangan, keberkahan, rezeki, panjang umur
jauh dari segala macam mara bahaya. Kepada seluruh donatur kami di Masjid Raya Telaga Uripan, lindungi mereka ya Allah dari segala macam keburukan. Lapangkan rezeki mereka, bahagiakan keluarga mereka, jauhkan mereka dari siksa api neraka kelak di yaumil akhir. Ya Allah, mohon terima ibadah puasa kami. Mohon terima ibadah puasa kami ya Allah, walaupun masih ada yang mengurangi maknanya. Ya Allah, terima zakat kami, terima sedekah kami, terima tilawah kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya Ramadan ini terakhir bagi kami, maka terimalah ya Allah, gantikan ia dengan surga. Tapi sekiranya Allah, Kau berikan kami kesempatan berjumpa di Ramadan tahun depan, kami sangat bersyukur kepadamu. Ya Allah, 10 hari terakhir ini kami mohon kepadamu. Allahumma inna afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maafkan kami ya Allah, berkahi kami ya Allah, cintai kami ya Allah, ridhoi kami ya Allah. Ilahina anta maksud, kepadamu ya Allah yang kami tuju, dan keridhaanmu ya Allah yang kami harapkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan solihan mutaqabbalan wa qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuhan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon padamu akhir hidup yang baik, yang bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kami berlindung ya Allah dari akhir hidup yang buruk yang kami tidak ingat kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu yakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha uril absari wa dhiyaiha alihi sallim. Allahumma salli wa sallim wa